Sahabat yang baik, ingatkah dengan cerita Hagai? Di cerita itu digambarkan bahwa bangsa Israel bekerja dengan segiat-giatnya demi mencukupi kebutuhan hidup. Di sisi lain, bait Allah dibiarkan menjadi reruntuhan. Pada akhirnya gagal panen terjadi, mengharapkan hasil panen banyak, namun yang dibawa pulang sedikit. Dan saat itu Hagai menyampaikan bahwa kegagalan hasil panen adalah akibat relasi umat dengan Tuhan yang tidak berjalan dengan baik. Jadi, jangan pernah melupakan Allah dalam segala perkara. Waspadalah untuk tidak terjebak dalam berbagai kesibukan yang dapat mengalihkan arah pandang kita dari Allah, sebab Tuhanlah yang berkuasa dalam hidup kita. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Ya, tadi kita sudah saksikan ya. Iya. Video pembukanya diingetin ya. Udah kerja keras, sudah semuanya berusaha dengan kekuatan sendiri. Tapi hasilnya seperti nggak ada ya, gagal semuanya ya, gitu. Dan sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya hari ini firman Tuhan ini benar-benar mengingatkan kita dan merubah kehidupan kita ya. Bapa, terima kasih Kau mengingatkan dalam firman Tuhan ini supaya kami tidak mengabaikan Tuhan dan tidak melupakan hubungan kami dengan Tuhan. Supaya kami selalu mengandalkan Tuhan dan fokus pada Tuhan. Apa yang kami lakukan ini biarlah semua berkenan dan diberkati oleh Tuhan. Kami buka hati kami, siap menerima firman-Mu yang akan mengubah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Mari kita baca firman Tuhan ini dari Hagai pasal 1 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kamu menabur banyak, tetapi mau pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Mari kita baca ayat selanjutnya ya. Hagai 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Wow, benar ya, Tuhan sampai bilang kamu masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing. Itu zaman dulu udah sibuk ya, apalagi zaman sekarang ya, sibuk dengan urusannya sendiri ya gitu. Nah, bangsa Israel menghadapi masa yang sulit. Mereka menabur banyak, tetapi membawa pulang hasilnya sedikit. Kayak gini ya, sia-sia semuanya ya. Terus mereka makan, tetapi tidak sampai kenyang gitu ya. Mereka minum, tetapi tidak sampai puas.
Mereka bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Bocor gitu ya. Bocor gitu ya. Bocor. Dan mereka mengharapkan banyak tapi hasilnya sedikit ya. Iya. Kayaknya mereka udah berlelah-lelah, tidak ada Iya. hasilnya ya. Dan ketika mereka membawa hasilnya ke rumah, Tuhan seperti menghembuskannya. Waduh. Jadi semua usaha Iya. dan semua jeripayah mereka itu sepertinya sia-sia ya. Iya. Dan mereka itu tidak pernah menikmati hasilnya. Ini hidup gini capek loh. Capek, Iya, capek pasti capek sekali. loh. Iya. Dan Tuhan mengingatkan bahwa semua ini terjadi, semua Iya. itu tadi tuh terjadi Nah, iya. karena mereka telah mengabaikan rumah Oh, Tuhan, iya, mengabaikan Tuhan. Tadi terlalu sibuk itu tadi ya. Sibuk terus gitu ya. Mereka telah membiarkan rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan. Iya. Ya, dan mereka sibuk dengan urusannya sendiri. Sehingga selama bertahun-tahun mereka Iya. tidak hidup di dalam berkat Tuhan. Berarti kalau mereka nggak fokus sama Tuhan, berarti udah nggak jaga hubungan lagi sama Ya, Tuhan. tidak ada Relasinya sama relasi Tuhan dengan Tuhan ya, sibuk dengan urusan urusannya sendiri. Ya. Nah, dalam perjanjian lama, rumah Tuhan atau bait Allah adalah fisik bangunannya. Tetapi dalam perjanjian baru, identitas setiap kita adalah di dalam Kristus ini adalah rumah Tuhan. Ya. Dan kita juga adalah bait Allah, kita juga adalah bait Roh Kudus. Tempat di mana Roh Allah atau Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Jadi kita adalah tempat tinggal Roh Allah di bumi ini. Kita bisa lihat dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Itu amin sekali ya, kita adalah bait Allah ya. Itu mesti punya kesadaran itu. Kita harus ya. sadar gitu bahwa sebagai rumah Tuhan atau bait Allah, kita harus hidup sesuai dengan identitas Iya. kita ya. Iya. Yaitu kita percaya, mengerti dan menyadari Iya. bahwa di dalam Kristus kita ini adalah rumah Iya. Tuhan. Bait Allah Amin. dan bait Roh Kudus, di mana Tuhan ada di dalam kita. Itu penting Ya, banget. Tuhan dalam berdiam tinggal di dalam kita. Tinggal diam di dalam kita dan hidup di dalam kita. Amin. Wow. Berarti Tuhan ingin kita ada hubungan dengan Dia. Iya. Ada relasi dengan Dia. Selalu intim dengan Iya, Dia. jadi nggak sibuk dengan urusannya Iya. sendiri gitu ya. Iya. Nah, oleh karena itu kita harus berubah. Dan fokus hidup kita juga bukan lagi kepada kepentingan diri sendiri. Iya. Nanti penting banget ya. Tetapi kepada Tuhan. Sehingga kita tidak lagi menjadi orang yang egois, yang mementingkan diri sendiri, yang mengabaikan Tuhan, yang sibuk dengan urusannya sendiri, dan yang tidak menjaga kekudusan sebagai rumah Tuhan atau sebagai bait Allah. Jadi hidupnya seenaknya Hidupnya aja. seenaknya gitu, ya gitu. Jadi sebagai rumah Tuhan ini, sebagai bait Allah dan bait Roh Kudus, kita menjadi pembawa Nah, hadirat itu Tuhan. penting banget ya. Yang menghadirkan Tuhan dimanapun kita berada. Iya. Kita menjadi terang di Amin. tengah kegelapan dunia ini. Amin. Wow, luar biasa ya. Dan kehidupan kita ini memanifestasikan buah Roh Kudus, yaitu Amin. karakter Kristus. Nah, itu biasanya kalau kita jadi terang, berarti orang deket kita tuh Iya. rasanya tenang gitu ya, Tenang. dapat pencerahan gitu Iya. ya. Dan kalau dalam terang itu kan enak ya. Iya. Kalau gelap kan gak enak ya. Iya, Dan iya. pasti ketika kita menjadi terang, maka orang-orang melihat ke manifestasi daripada Iya. kehadiran Allah. Apalagi kita pembawa hadirat Tuhan. Jadi Iya. melalui hidup kita Tuhan bisa memanifestasikan kasih-Nya ya. Amin. Amin. Nah, ini ada satu firman yang menguatkan kita, bagus sekali dari Hagai pasal 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan aku akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Inilah janji Tuhan Iya, untuk setiap kita umatnya. iya. Apabila kita tidak mengabaikan rumah Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, Iya. kita mengutamakan Tuhan, kita terus membangun hidup Ya, kita. Keintiman Iya. relasi kita dengan Tuhan. Tuhan ya. dan menjaga hidup kita sebagai rumah Tuhan dan bait Allah Iya. untuk intim dengan Tuhan, untuk kita hidup benar Amin. dan hidup kudus di hadapan Tuhan, maka Tuhan menyatakan kemuliaannya di Amin. dalam kehidupan kita. Wow. Nah, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa di dalam Kristus kita harus hidup sesuai dengan identitas kita sebagai rumah Tuhan, bait Allah dan bait Roh Kudus. Sebagai rumah Tuhan, bait Allah dan bait Roh Kudus, kita jangan mengabaikan Tuhan dan sibuk dengan urusan kita sendiri.
Tetapi kita harus terus fokus dan mengutamakan Tuhan. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Hagai 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Pada masa perjanjian lama, kemegahan rumah Tuhan atau bait Allah termanifestasi melalui kemegahan bangunan secara fisik. Tetapi pada masa perjanjian baru, kemegahan rumah Tuhan termanifestasi melalui kehidupan orang-orang percaya yang hidup dalam kebenaran, yaitu orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, yang memanifestasikan kuasa Roh Kudus dan buah Roh Kudus, yaitu karakter Kristus. Sebab di dalam Kristus, identitas kita sebagai orang percaya adalah bait Allah dan bait Roh Kudus. Sehingga melalui kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang hidupnya benar dan yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka manifestasi kemuliaan Tuhan akan terlihat. Dan firman Tuhan ini digenapi bahwa kemegahan rumah Tuhan yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih. Dengan tema kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Nah, ini ada beberapa DM yang masuk. Satu di antaranya kita akan baca ya dari Tio Morello. Shalom, shalom juga Tio. Ya. Berharap sudah menyaksikan Terang Kasih ini ya. Saya mau cerita tentang pekerjaan saya. Kebetulan saya sudah 9 tahun bekerja di sini. Selama saya bekerja selalu kasih yang terbaik. Bahkan saya sampai rela lembur. Tapi makin ke sini saya merasa kok nggak ada apresiasi dari perusahaan. Misal kenaikan pangkat atau bonus gitu. Padahal saya juga termasuk karyawan terbaik. Akhirnya saya jadi mulai perhitungan. Toh saya juga nggak diapresiasi. Jadi ngapain saya kasih effort lebih untuk perusahaan? Apakah keputusan yang saya ambil ini benar? Mohon arahannya. Wah Tio, kita bersyukur juga ya kesaksian ini ya, kesaksian Tio luar biasa ya. Termasuk karyawan terbaik loh. Iya. Berarti kan Tio dedikasinya, ya kejujurannya, tanggung jawabnya luar biasa juga luar biasa Jadi ya. hari ini kan temanya kita ini diingatkan bahwa kita ini adalah bait Allah, gitu ya. Nah, Tio sudah melakukan bagiannya nih, dan tanggung jawabnya dengan apa? Dengan baik sehingga kehidupannya bisa menjadi berkat bagi orang-orang di karyawan sekitarnya. Nah, oleh karena itu mungkin dalam kejadian ini penting dia fokusnya sama Tuhan ya, gitu ya. Fokusnya Tuhan saja ya. Lakukan ini seperti untuk Tuhan gitu ya. Ada firman yang dibuat Tio ya, dan juga mungkin sahabat yang baik yang sepertinya, aduh aku udah kerja, udah begini kok nggak ada effort nggak ada hasil, nggak ada apresiasi. Nggak ada. Nah, kita lihat ya di Kolose 3, 23, 24 ini ayat jadi pegangan kita ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ini penting ya. Ini penting karena sekali. Kita harus menyadari fokus kita ini kita bekerja untuk Tuhan dulu gitu ya, bukan untuk manusia. Kenapa? Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Wah, itu luar biasa. Jadi ya. Tuhan lagi bicara gini, berkat itu dari Tuhan. Iya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, Tuhan akan berkati. Iya, gitu. jadi fokusnya kita lakukan segala sesuatu ini untuk Tuhan ya, bukan untuk manusia ya. Dan semua jadi rela kita tuh diperhitungkan Tuhan. Iya, Tuhan tahu loh. Tuhan lihat kesetiaan kita, kejujuran, tanggung jawab kita. Jadi Tuhan ada catatannya. Iya. Dan pada waktunya kita akan melihat bahwa Tuhanlah yang memberi upah kepada kita. Karena Tuhan yang adil. Tuhan yang adil. Amin. Nah Tio,
kita menguatkan Tio ya. Coba pegang ayat ini, Kolose 3, 23, 24. Dan juga untuk sahabat yang baik, pegang ayat ini. Supaya Tuhan sendiri akan membuktikan kebenaran ayat ini terjadi dalam kehidupanmu ya. Kita berdoa ya. Tuhan, kayak berdoa untuk Tio, kuatkan Tio hari ini. Supaya Tio fokus pada Tuhan dan percaya firman Tuhan ini terjadi. Bahwa ketika Tio melakukan sesuatu untuk Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan semua jerih lelahnya. Dan menerima bagian yang ditentukannya sebagai upah. Tuhan kayak berdoa semua berkat yang harus menjadi bagian Tio ini terbuka. Dan Tio diberkati di dalam nama Yesus. Sahabat yang baik yang mengalami situasi pekerjaan seperti Tio yang tidak dihargai dan tidak diperhitungkan. Biar hari ini keadilan Tuhan terjadi. Tuhan memberi upah atas semua kesetiaan dan kejujuran orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Nah, ini ada lagi nih. Dari Sania Durina. Ya. Dia katakan demikian. Malam terang kasih. Ya, selamat malam Sania. Ya, berharap Sania juga sedang menyaksikan nih ya. Ya, jadi beberapa waktu lalu saya habis menggelar pernikahan saya. Wow, rupanya Selamat nih ya. selamat ya Sania ya. Ini apa, pengantin baru? Pengantin baru gitu ya. Iya. Biasalah sehabis acara kami pun mulai menghitung amplop yang diberikan dari tamu undangan yang hadir saat itu. Betapa kagetnya saya, ternyata tidak seperti yang saya harapkan. Rasanya sedih dan kecewa. Padahal kalau ada teman, saudara, atau tetangga yang menikah, saya selalu memberikan yang terbaik untuk mereka. Dilalah pas saya menikah kok hanya sedikit. Ya, tapi mau gimana lagi? Terkadang apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Oh Sania, ya terima kasih juga nih sudah curhat di sini, sudah terbuka pengantin baru. Pengantin baru gitu ya. Waduh Sania, saat ini kami berharap kamu jangan sedih ya. Sania jangan sedih dan kecewa ya. Justru bersyukur karena pemberkatan pernikahanmu tuh sudah terlaksana dengan baik. Itu yang lebih penting. Dan itu adalah berkat yang paling penting. Karena ya. udah diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan pernikahannya. Itu luar biasa sekali. Itu luar biasa. Jadi Sania mesti percaya bahwa ke depan Tuhan akan memberkati pernikahanmu sesuai dengan janji Tuhan. Karena berkat bukan hanya yang sekarang ini yang diterima mungkin dari pemberian pernikahan gitu. Berkat itu ke depan itu pasti kalau kita hidupnya seperti yang tadi Hania katakan selalu memberi yang terbaik buat orang lain. Tuhan itu melihat loh. Apa yang ditabur pasti dituai. Jadi Sania, mari percayalah bahwa pernikahanmu ini akan terus diberkati Tuhan sesuai dengan janji Tuhan ini di dalam Filipi 4 ayat 19. Tuhan berkata demikian. Firman ini berkata demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Sania, lihat ke depan, di depan ada Tuhan sudah sediakan yang terbaik, yang paling baik, berkat yang terbaik. Memenuhi semuanya menurut gitu ya. Kekayaan. Wow, kekayaan dalam Kristus Yesus luar biasa ya. Nah, jadi juga untuk sahabat yang baik mungkin mengalami hal yang seperti ini, yang mirip seperti ini ya. Jangan bersedih hati dan kecewa. Karena di dalam Tuhan kehidupan kita tadi dikatakan bahwa Allah memenuhi segala keperluan kita dan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Kita mau doa ya. Bapak, kami mengucap syukur untuk Sania yang Tuhan telah melangsungkan pemberkatan pernikahan ya. Ini adalah berkat yang luar biasa yang Kau berikan kepada Sania dan suami. Dan kami percaya pernikahan ini sudah ada dalam berkat Tuhan. Engkau memenuhi segala keperluan mereka ke depan. Dengan seluruh apa yang Tuhan sediakan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Demikian pula untuk sahabat yang baik yang lain. Yang mungkin mengalami hal-hal yang mengecewakan atau yang membuat sedih. Tetapi kami percaya firman-Mu adalah ya dan amin. Bahwa Allah sendirilah yang memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya. Yang Tuhan sudah kasih ke kita. Gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya,
Apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu misalnya saya punya uang banyak pun suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh iya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti itu, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_RTV. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Dan mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita jangan sampai mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Yang pertama, kita harus mengerti dan menyadari bahwa di dalam Kristus identitas kita adalah rumah Tuhan, bait Allah dan bait Roh Kudus. Oleh karena itu kita harus hidup sesuai dengan identitas kita. Yang kedua, sebagai rumah Tuhan, bait Allah dan bait Roh Kudus ini, kita jangan mengabaikan Tuhan dan sibuk dengan urusan kita sendiri. Tapi kita harus terus fokus dan mengutamakan Tuhan dan membangun relasi dengan Tuhan. Ketiga, sebagai rumah Tuhan, bait Allah dan bait Roh Kudus, kita adalah pembawa hadirat Tuhan yang menghadirkan Tuhan dimanapun kita berada. Kita adalah terang di tengah kegelapan dunia. Dan kehidupan kita memanifestasikan buah Roh Kudus, yaitu karakter Kristus. Sahabat yang baik, apakah engkau saat ini merasa melakukan sesuatu dengan sia-sia? Ya, bahkan engkau juga seperti mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Ya, mari kita datang pada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Sahabat yang baik, tenangkan hati dan pikiranmu. Lalu arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan. Kemudian percaya dan bayangkan bahwa Yesus yang baik dan yang berkuasa ada di dalam kita, tinggal bersama kita, dan Dia peduli kepada kita. Sebab kita adalah rumah Tuhan, bait Allah dan bait Roh Kudus. Mari kita datang kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Bapa, kami bersyukur bahwa di dalam Kristus identitas kami adalah rumah Tuhan, bait Allah dan
dan bait Roh Kudus. Oleh anugerah-Mu Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk bangkit dan hidup sesuai dengan identitas kami dan menggenapi destiny kami. Sebagai rumah Tuhan, bait Allah dan bait Roh Kudus, kami adalah pembawa hadirat Tuhan yang menghadirkan Tuhan dimanapun kami berada. Kami adalah terang yang menyinari kegelapan dunia dan kehidupan kami memanifestasikan buah Roh Kudus sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Sekarang